Tanaman kelapa pada masa yang akan datang memang jauh sebab kita banyak import daripada Indonesia. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. DPR Malaysia dibuat panik saat mengetahui harga kelapa naik drastis yang berdampak pada kenaikan harga santan dan makanan di negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, teman-teman semua, saudara semua, dimanapun anda berada, semoga anda semua sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah guys, kita kali ini akan reaksi info yang sangat menarik guys. Langsung saja kita ke infonya. DPR Malaysia menjerit Indonesia naikkan harga pangan ekspor ke negaranya guys. Wah, pangan Indonesia menggila, bisa guncangkan harga pasar internasional. Wah, Malaysia impor kelapa Indonesia. Terutama penanaman kelapa pada masa yang akan datang memang jauh sebab kita banyak import daripada Indonesia. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. DPR Malaysia dibuat panik saat mengetahui harga kelapa naik drastis yang berdampak pada kenaikan harga santan dan makanan di negaranya. Mereka kaget saat menyadari bahwa penyebab utamanya adalah kenaikan harga kelapa dari Indonesia, pemasok utama terbanyak dengan porsi 98% dari total impor Malaysia. Tak hanya kelapa, Malaysia juga bersiap mengimpor beras dari Indonesia, apalagi konflik India-Pakistan membuat jalur impor beras terganggu. Situasi ini membuat DPR Malaysia berpikir keras, ternyata banyak bahan pangan mereka bergantung pada Indonesia. Baru sadar guys ya. Dan kita banyak di sini import kelapa, sayuran, termasuk ikan, aquaculture dan sebagainya. Kita minta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan perancangan terperinci jangka pendek, panjang, pertengahan dan panjang untuk menangani lonjakan harga produk berasaskan kelapa, terutamanya santan, yang boleh menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan dan nilai berteraskan kelapa akibat kekurangan bekalan kelapa tempatan, kenaikan harga kelapa import dari Indonesia dan faktor cuaca. Terima kasih. lonjakan harga produk berasaskan kelapa, terutamanya santan, ada disebabkan oleh beberapa faktor utama. Apa guys Pertama, faktornya? peningkatan harga kelapa di pasaran sejak November 2024 berpunca daripada kenaikan harga kelapa import dari Indonesia, berikutan kekurangan bekalan serta peningkatan ekspor kelapa Indonesia ke China. Harga kelapa import dari Indonesia pada Januari 2024 RM1.10 sebiji, meningkat kepada RM1.80 sebiji Oktober 2024. Dan RM2.20 sebiji pada hari ini. Buat masa ini negara bergantung 98% sumber import kelapa dari Indonesia. Kedua, berlakunya fenomena melawas, iaitu pertumbuhan pokok kelapa menjadi kurang produktif atau tidak optimal disebabkan gangguan dalam proses pencambahan atau penghasilan buah kelapa akibat perubahan cuaca yang ekstrim dan tidak menentu yang boleh mempengaruhi kesuburan serta penghasilan kelapa. Faktor cuaca seperti kemarau dan banjir juga memberi kesan kepada pengeluaran kelapa di ladang. Di bawah intervensi jangka pendek, PKPM melalui Fama akan membawa masuk 640,000 biji kelapa tua setiap bulan daripada Indonesia, Sabah dan Sarawak, bagi memastikan bekalan kelapa bagi kegunaan Semenanjung terutama semasa musim perayaan mencukupi. Sehingga 4 Mac 2025, Fama dan Fama Corporation telah membawa masuk bekalan kelapa tua 734,096 biji dari negeri Sabah dan negara Indonesia dengan nilai belian 1.615 juta. Tapi saya bimbang sebab kita lihat trend santan terutamanya dalam masa 3 bulan saja. Contoh ya, hujung tahun lepas harganya lebih kurang 8 hingga 12 ringgit sekilo untuk santan segar. Tapi sekarang 15 hingga 20 ringgit sekilo. Jadi ini akan menyebabkan perkara-perkara yang bersangkutan. Jadi soalan saya, kalau kita masih bergantung sebanyak 90.8% sebagaimana yang Menteri jawab daripada import, terutama daripada Indonesia, jadi saya dapati ianya akan
tidak menjamin ya produk itu daripada pengeluaran sendiri. Jadi apakah sebenarnya kerajaan kerajaan Malaysia ada perancangan untuk mengutamakan penanaman secara besar-besaran ataupun berkelompok ataupun mengumpulkan pokok-pokok kecil ataupun menggunakan tanah-tanah terbiar untuk kita kita jadikan dia sebagai pengumpulan di bawah satu agensi seperti Felda, Felkra dan Risda. Saya nampak ianya lebih mantap di mana kita dapat menjadikan satu agensi fokus untuk memastikan isu produk kelapa ini ataupun penanaman kelapa ini. Pada hari ini kita pergi kepada soalan umum, soal kenaikan harga kelapa dan sebagainya. Memang sekarang ini kita sedang melaksanakan kajian regulatory impact assessment bagi cadangan penubuhan lembaga penjagaan nenas, kelapa dan durian akan disatukan. Dengan adanya lembaga ini, kita harap dia dapat dirancang dengan lebih baik, terutama penanaman kelapa pada masa yang akan datang memang jauh sebab kita banyak import daripada Indonesia. Bila Indonesia hadapi masalah kenaikan harga, maka berlaku kenaikan harga santan di Malaysia. Oleh itu kita ada pula sekarang ini bila harga kelapa tinggi, ada pula di Pulau Pinang misalnya ada yang sawah padi mereka convert jadi tanaman kelapa. Kalau itu tak perlulah sebab padi pun kita perlu untuk beras masih belum cukup. Carilah tanah-tanah baru, tanah-tanah di bawah kerajaan negeri untuk diusahakan tanaman kelapa. Pasarannya terjamin untuk beberapa tahun yang akan datang. Kerana kita nilai import ni kita tahu bergantung kepada ihsan negara yang mengekspor itu. Kalau mereka boleh jual di negeri lain dengan harga yang lebih kompetitif, maka mereka kurangkan jualan mereka kepada kita. Tapi sekarang ini Indonesia tidak mengurangkan, cuma dinaikkan harga. Itu hak mereka. Kerana kita tahu pasaran kelapa bergantung kepada apa-apa pun bergantung kepada permintaan dan penawaran. Terima kasih. Menteri Pertanian dia diberi tempoh 3 tahun oleh Presiden untuk membuat regulasi pertanian. Dan sekarang ini Indonesia sudah ada 7 jenis makanan yang self-efficiency, yang tidak lagi bergantung dengan negara luar. Kita semua dari A sampai Z harap negara import kepada kita. Kita ekspor makanan ini bukan berlaku saja di negara kita, bahkan berlaku di negara jiran termasuk Indonesia. Saya masih sedar, yaitu di Indonesia pada satu ketika harga cili padi mencecah kepada $40 1 kilo. Jadi ikuran daripada peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian. Dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian. Dan hari ini Indonesia, dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Di Malaysia sudah ada berapa jenis? Agak-agak kita ada substitusi. Hari ini petani cukup sengsara. Dari pasukan petani yang menyediakan dasar jaminan makanan negara, kini mereka hidup susah, hidup terhimpit. Ada yang di bawah garis kemiskinan. Bila harga diesel naik, semua kos naik, tanam naik, pajak naik, racun naik, baja naik, tak pasal-pasal sewa pun naik, harga beras pun naik. Bukan cuma beras, Malaysia juga sudah mengimpor kelapa dari Indonesia demi mencukupi kebutuhan hidup warganya. Gitu guys. Bukan cuma beras, Malaysia juga mengimpor kelapa dari Indonesia guys ya. Wah. Oke. Gimana tanggapan para netizen Indonesia melihat video kali ini guys? Kita lihat reaksinya gimana. Uang kami murah, masyarakat kami miskin, jadi kami harus menghemat sumber daya kami agar kami senantiasa bisa makan, dan kami harus rajin bekerja demi saudara setanah air kami. Alhamdulillah bangsa Indonesia dianugerahi berbagai tanaman industri ya. Alhamdulillah guys ya. Tanaman pangan, hortikultura, sayur mayur, obat-obatan, serta sumber bumi, macam-macam kebutuhan, juga berbagai ternak ya. Amin. Ini guys, ada lagi. Saya punya teman kuliah dari Malaysia. Dia bilang orang Indonesia rajin, bekerja keras, kreatif. Betul.
Sedang orang Malaysia sebaliknya, khususnya di bidang pertanian, perkebunan. Makanya Malaysia tanpa pekerja asing di bidang pertanian dan perkebunan, ekonomi Malaysia bisa runtuh. Kalau orang-orang Malaysia dan pemerintahannya diskriminasi terhadap pekerja asing sehingga ditinggal pekerja asing, orang-orang Malaysia mana mau kerja di bidang perkebunan dan pertanian. Oh gitu guys ya. Jadi orang Malaysia itu banyak yang tidak mau kerja di perkebunan gitu ya guys ya, maksudnya. Benarkah itu guys? Wah. Merdekalah Indonesiaku, maju dan jayalah, makmur dan sejahteralah rakyat Indonesia selamanya. Iya ya, amin 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 amin. Yang cocok kerja di Malaysia itu Bangladesh, sedangkan TKI jelas pilih ke Jepang, Korea dan Australia. Gitu ya Bang ya. Oke. Oke, cukup sekian ya reaksi kami kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang kejadian negeri tetangga kita ya, Malaysia. Oke, cukup sekian. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.